tahu mau ngomong apa, tapi nggak bisa ngomongnya. Nah, ini adalah salah satu kesalahan paling sering banget kejadian dalam ilmu komunikasi. Dimana itu bikin lo itu akhirnya jadi belibet dan susah ngungkapin apa yang lo pikirin. Pas misalnya lo ditanya nih tentang opini lo tentang topik sesuatu, lo jadinya ngerasa kayak bingung harus ngomong apa, karena lo udah tahu mau ngomong apa, tapi kayak lo nggak bisa ngomongnya. Tapi kira-kira apa sih penyebab dari masalah ini? Yang perkenalin dulu, nama gue adalah Jason Stanley, dan gue udah punya pengalaman 5 tahun lebih dalam dunia ilmu komunikasi, science communication. Gue juga udah punya personal branding yang gue bangun di YouTube, TikTok, IG dalam ilmu komunikasi. Dan gue juga punya platform edutech gue sendiri di ilmu komunikasi. Jadi gue udah cukup punya sedikit kredibilitas buat ngejelasin sedikit nih, kira-kira solusi dari masalah ini tuh apa sih? Karena udah banyak banget teman-teman kita yang lain yang cerita juga ke gue, kayak via TikTok, via DM di Instagram. Dan dari semua ratusan DM itu, biasanya gue bakal recap, gue masukin ke spreadsheet, dan gue menemukan sedikit pola yang menyebabkan masalah dari lo itu tahu mau ngomong apa, tapi lo juga bingung gimana cara ngomonginnya. Dan yang pertama adalah faktor dari relax atau jangan terlalu sedikit stres. Karena gini, ketika lo tahu mau ngomong apa, tapi lo nggak bisa ngomongnya, biasanya kondisi ini tuh disebabin karena lo itu udah ngerasa stres duluan buat ngomongin hal tersebut. Ini bisa macam-macam. Kayak, bang, apa sih penyebab utama dari stresnya? Bisa jadi satu, karena lo itu ngerasa nggak pede ketika ngomongin hal tersebut. Yang kedua, karena lo ngerasa lo bakal dimusuhin oleh orang lain ketika lo ngomongin hal tersebut misalkan. Atau lo tahu mayoritas nggak bakal setuju dengan opini lo. Dan yang ketiga, lo juga ngerasa kayaknya orang-orang juga nggak bakal peduli deh sama apa yang gue omongin. Jadinya, sebenarnya kondisi dari lo tahu mau ngomong apa, tapi nggak bisa ngomongnya, penyebab yang pertama ini adalah lo itu ngerasain tekanan dari eksternal untuk diri lo yang internal. Jadi kayak pikiran lo tuh udah tahu mau ngomong apa, tapi kayak kata-kata yang lo gunakan itu nggak yakin bisa keluar dari mulut lo, tau nggak? Nah, untuk solusi masalah yang pertama ini, yang gue benar-benar saranin adalah, kalau misalkan lo ngerasain kayak gitu, satu, ingat aja bahwa apa yang bakal lo omongin itu nggak terlalu sebegitu besar banget dampaknya. Kayak nggak semua orang tuh bakal mikir, mereka bakal ngejudge lo, mereka bakal bikin lo ngerasa malu, atau mereka mungkin bakal menghakimi lo. Kayak enggak. Karena kalau lo pikirin, pada dasarnya setiap manusia itu mereka terlalu fokus pada diri mereka sendiri. Jadi ada sedikit konsep psikologi namanya itu spotlight effect. Jadi orang itu sering banget ngerasa kayak mereka adalah puncak atau bintang utama dari suatu kejadian. Kayak misalnya lo jalan nih di lampu merah, lo bakal ngerasa kayak gue diliatin nih sama mobil-mobil yang di depan gitu kan. Padahal kayak enggak ada, belum tentu semua orang tuh ngeliatin lo. Jadi pada dasarnya manusia itu sering banget mengalami namanya spotlight effect. Sama dengan berkomunikasi. Ketika lo pengen ngomong sesuatu, lo bakal merasakan, wah kalau gue ngomong kayak gini, kayaknya bakal salah deh dampaknya. Dan dampak yang lo pikirin dalam pikiran lo, itu kayaknya besar banget. Kayak sampai minggu depan, sampai tahun depan, orang bakal tetap ngerasa kayak, ih ini orang aneh banget sih. Dan akhirnya lo ngerasa malu. Padahal nggak gitu. Kayak bahkan besokannya, orang tuh udah bakal lupa kemarin lo ngomong apa. Jadi yang pertama, ingat bahwa jangan pernah lo tuh terlalu berpikir apa yang bakal lo bicarakan itu sebegitu besar dampaknya. Karena bisa jadi lo itu terkena namanya spotlight effect. Nah yang kedua adalah menjelaskan secara pelan tapi juga jelas. Ini yang kedua yang penting nih. Ketika lo pengen menjelaskan sesuatu, ada dua skenario yang biasanya kejadian. Yang pertama, pikiran lo itu kecepatannya pasti jauh lebih cepat daripada mulut lo. Jadi kayak sekarang nih, yang mau gue omongin, sebenarnya gue udah tahu apa yang mau gue omongin kayak sampai akhir. Tapi yang jadi kondisinya adalah pikiran gue udah tahu mau ngomong apa, tapi mulut gue tuh nggak bakal bisa catch up atau secepat dari kecepatan pikiran gue. Nah ini sering banget kejadian kayak di beberapa orang-orang yang mungkin lebih pintar biasanya. Kayak Elon Musk, dia sering banget tuh kejadian di beberapa interview. Jadi Elon Musk itu sering banget ngalamin yang namanya belibet. Karena yang terjadi adalah pikiran dia itu cepet banget mikirnya. Kayak dia udah sampai ke pulau A gitu kan, tapi lo masih di pulau Z. Jadi yang terjadi adalah mulut dia itu nggak bisa catch up atau nggak bisa menyamai kecepatan dari pikiran dia. Nah, jadi ketika hal ini terjadi, pada umumnya manusia itu kan memang secara standarnya pasti kecepatan pikiran bakal lebih cepat daripada kecepatan mulut lo atau perkataan yang keluar dari mulut lo. Jadi yang bisa kita lakuin adalah satu, kayak lo pelan-pelan aja ketika lo mau menjelaskan sesuatu. Kayak bener-bener bukan fokusnya kepada keseluruhan rangkaian yang bakal lo bicarakan, tapi fokusnya itu lebih ke arah
kata demi kata yang bakal lo gunakan. Jadi lo fokusnya, abis gue ngomong ini, kata apa lagi yang bakal gue pilih. Tapi intinya, lo tuh menyampaikan apa yang pengen lo sampaikan. Jadi fokus lo bukan lebih ke menyampaikan keseluruhan perkataan lo, tapi lo fokus lo adalah memilih next gue harus ngomong apa. Nah, itu bakal lebih gampang banget, dan itu bakal bikin orang-orang juga bakal lebih enak ketika ngedengerin lo. Jadi itu tips yang kedua, pilih lebih fokus kepada kata-kata yang bakal lo gunakan berikutnya. Dan yang keduanya adalah ngomong lebih pelan, menjelaskan lebih perlahan. Yang ketiga, tips yang gak kalah penting untuk masalah belibet ini, tahu mau ngomong apa tapi nggak tahu cara ngomongnya, adalah menganggap bahwa lo itu harus menjelaskan kepada anak-anak. Nah, ini sedikit perubahan mindset aja. Tapi ini efektif banget kalau sampai lo terapin. Jadi, menjelaskan kepada anak-anak, berarti lo harus menjelaskan dengan kata-kata yang lebih mudah dimengerti. Kayak, gimana caranya nih? Lo bayangin aja, orang yang di depan lo, itu adalah orang yang, let's say, anak-anak berusia 6 tahun misalnya. Nah, kata-kata apa yang harus lo gunakan? Terus gimana caranya bikin anak-anak ini paham sama konsep yang bakal lo jelasin? Nah, tapi Bang, kenapa gue bilang kayak gitu? Karena ketika lo mikir bahwa lo harus menjelaskan kepada anak-anak, otak lo bakal mencari cara termudah untuk menjelaskan apa yang pengen lo jelaskan. Daripada lo kayak mikir, oh gue harus ngejelasin konsep ini dengan sangat amat menarik gitu loh bagi orang dewasa. Itu bakal jauh lebih susah. Tapi ketika lo mikir bahwa gue harus menjelaskan konsep ini kepada anak-anak, itu bakal jauh lebih mudah banget. Dan bakal lebih simpel juga untuk proses otak lo itu mencerna cara menjelaskannya. Nah, again, bagi lo pada yang mungkin masih ngalamin belibet setelah nerapin 3 tips ini, lo juga bisa cek materi belibet dari 3 Hour Communication dari kursus gue, stanleyacademic.com. Di sana lo bakal belajar gimana caranya bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet hanya dalam 30 hari doang. Bahkan menguasai skill-skill komunikasi yang lebih advance lagi, kayak beretorika, berargumen, dan mempersuasi lawan bicara, atau juga memahami konsep kekuasaan, soft power, dan legitimate power. Lo bisa cek 3 Hour Communication di stanleyacademic.com. Udah ada 750 teman-teman kita lebih yang mengalami perubahan drastis setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari 3 Hour Communication ke kehidupan mereka. Lo bisa cek aja di pin komentar di bawah, atau cari aja di Google sendiri.